Rahayu, Rahayu semuanya, apa kabar siang ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih yang udah join di Instagram Live bersama Ma Archana. Nah, topik hari ini menarik karena ini adalah pertanyaan sejuta umat yang berkaitan dengan asam lambung atau GERD atau acid reflux. Ya, reflux bukan reflux ya. Saya mau say hi dulu kepada semua, apa kabar semua? Di sini siapa yang punya masalah asam lambung atau acid reflux atau GERD? Acung, kalau ngacung gimana ya kalau di emoticon? Begini ya, saya mau lihat tanda ngacung. Siapa yang punya masalah asam lambung atau GERD atau acid reflux? Aku ngacung deh, aku oke lah, boleh lah, aku boleh. Siapapun boleh. Nah, perlu dipahami kenapa kok bisa mengalami asam lambung atau acid reflux atau GERD. Si acid reflux atau GERD atau asam lambung ini yang menjadi masalah, yang culprit itu apa ya? Culprit itu bahasa Indonesia apa ya, Fer? Culprit yang salah itu siapa ya? Oke, yang salah itu adalah kalau dalam Ayurveda si Pitta. Nah, Pitta tuh si apinya. Api ini tuh orangnya sifatnya suka rada ekstrim. Nih, mau tahu apa yang menyebabkan kita atau Anda punya masalah tersebut? Pertama, yang jarang makan atau yang makannya nggak teratur, itu juga bisa kena acid reflux. Yang terlalu banyak makan, yang hobinya makan ya sampai kekenyangan, sampai tahu kan kalau misalnya kekenyangan tuh sampai harus buka celana, buka kancing ya. Nah, itu pun biasanya yang bisa cenderung kena asam lambung. Terlalu susah, asam lambung. Terlalu nikmat, asam lambung. Jadi benar-benar apa yang dikatakan oleh yoga sederhana, moderate ya. Buddha mengatakan middle path, middle way. Nah, makannya buru-buru juga sama, bisa kena asam lambung. Nah, si Pitta ini adalah api, elemen api dalam diri kita. Coba siapa yang bisa jawab? Elemen api yang ada dalam diri kita kira-kira apa? Apa, hayo? Api. Gak mungkin kan ada api dalam tubuh kita. Pasti ada manifestasi. Karena dalam Ayurveda tuh apapun yang ada di alam semesta itu berada dalam diri kita. Boleh dibilang jagat agung ya, sama jagat alit. Jagat buana, jagat alit. Buana agung, buana alit. Nah, seperti itu. Kalau bahasa kerennya adalah macrocosmos and microcosmos. Nah, oke, ini panggil saja Seb. Api merupakan emosi, iya betul. Tapi kalau dalam bentuk organiknya apa kira-kira? Yes, betul, Benny Risman, itu zat asam lambung. Ya, karena kita juga memerlukan zat asam lambung dalam tubuh kita, karena kalau enggak kita tidak bisa mentransformasi semua makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi butuh untuk mencerna. Iya, Bu Susiana Marlina, pencernaan, betul. Api juga manifestasinya adalah dalam pencernaan. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kena serangan asam lambung, apa yang Anda lakukan? If you are having an acidity attack, what is the first thing you do? Ya, saya ingin tahu nih, apa yang Anda lakukan pertama kali? Maksudnya SOS lah gitu. Aduh, asam lambung kena nih. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Yes, kita create awareness dulu tentang asam lambung. Pengen tahu nih bagaimana? Apakah Anda memahami? Michael katanya minum air hangat. Oke, minum air hangat. Kalau dokter Tutun ketawa. Hubungi dokter di WA. Soalnya dokter dia. Jadi suruh hubungin dokter. Makan lagi. Nah, makannya apa kira-kira? Siapa yang di sini ketika kena serangan asam lambung nyari roti? Ada yang ngaco nggak?
Nyari roti. Siapa? Ada nggak yang nyari roti? Pengen ngeliat nih, ada yang ngacung atau enggak? Oh, ternyata nggak ada yang ngacung. Minum air hangat, panas, biasanya kadang minum teh manis anget. Jangan senewan. Bener, karena kalau misalnya sering senewan, nah itu yang bisa sering membuat kita kena asam lambung, ya. Oke, nah itu yang ngacung tuh, Mbak Juniarti, Mbak Dewi Juniarti, halo. Yang katanya kalau misalnya kena asam lambung, cari roti. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa semua, ya. Oh, kalau Mas Tejo apa? Mas Arya Tejo puasa 3 hari nggak makan sama sekali. Wuhu. Tapi benar ada solusi, nanti kita bicarakan seperti itu. Nah, kalau Anda justru langsung nyari roti itu kan mengandung tepung, dan tepung apalagi tepung terigu itu kan banyak faktor kimiawinya, dan itu akan menjadi terlalu sensitif pada lapisan ini dinding si lambungnya, ya. Wah, ini langsung minum obat mah. Wah, ini saya mau sharing bagaimana cara mengatasi dengan home remedies. Kalau dalam Ayurveda itu apa, segala sesuatu yang ada di dapur itu bisa menjadi obat kita. Kalau Bu kalau makan roti aku mah nyeri kaprut. Betul. Jadi Ade bisa merasakan kalau makan oposnya namanya roti justru akan bikin tambah perih. Nah, ini Mas Arya Tejo benar, solusinya ternyata puasa 3 hari. Yes, ada solusinya puasa juga, karena bisa jadi asam lambung yang disebabkan karena terlalu senang makan. Jadi harus puasa. Kita harus memberikan istirahat juga kepada perut kita, ya. Oke. Pertama, ya, solusi yang bisa saya berikan menurut Ayurveda. Oh, masih temenin Eyang ya. Oke. Adalah lidah buaya. Lidah buaya kan dia sifatnya mendinginkan. Nah, api itu kan panas, sehingga dia butuh diatasi dengan sesuatu justru yang dingin. Dan lidah buaya itu sifatnya dingin. Tapi ada yang, aduh, gak mau nih pakai lidah buaya karena pahit. Ya, berarti cara buatnya itu harus bener, ya. Gimana cara buatnya? Emang sih ada yang sudah jadi kan di supermarket tuh, tapi kandungan air gulanya dan pengawetnya itu loh. Nah, kalau misalnya malas untuk bikin dari from scratch, apa ya bahasa Indonesianya? Apa coba from scratch? Dari yang mentah, ya. Bisa itu yang di Mati, apa kabar Ibu Mati? Dibeli dari supermarket, tetapi dicuci dulu, ya. Ini emang buffering ya? Aku buffering? Tidak. Oke. Jadi harus dicuci dulu. Karena apa? Supaya si yang preservative pengawetnya dan yang gula-gulanya itu dibuang. Nah, terus apa yang harus dilakukan dengan gel-gel lidah buaya ini? Yang harus dilakukan adalah Anda boleh mengkonsumsinya. Maaf. Jadi mengkonsumsinya bisa dicincang-cincang atau dalam cube-nya seperti itu. Terus dikasih 2 sendok makan atau apa, pinch apa ya, secuil atau secubit, si aloe vera gelnya itu kuantitasnya 2 sendok makan, ya. Terus dikasih secubit
baking soda. Baking soda itu apa? Soda kue. Jadi kasih sejumput baking soda. Karena baking soda itu dia sifatnya basah. Emang rasanya rada gimana ya? Rada tahu lah rasa baking soda gimana. Terus sama si lidah buayanya. Nah itu kalau dikunyah terus dimakan seperti itu akan memberikan solusi sekejap. Wah, menenangkan si asam lambung sekejap secara instan, right? Itu yang bisa Anda lakukan. Terus kalau misalnya nanya, aduh nggak ada lidah buayanya. Ya kalau misalnya sering asam lambung, mulailah menanam lidah buaya di kebunnya gitu ya. Oke. Nah ini ada yang bertanya, Mbak Santayani 72, Mbak, kenapa GERD bisa sampai membuat seseorang meninggal? Sebab ada teman saya yang meninggal karena GERD. Kalau lagi kambuh GERD-nya, bagaimana solusinya? Nah ini GERD itu atau suka keliru dengan gejala heart attack atau serangan jantung, karena rasanya juga hampir sama dengan si GERD itu. GERD yang lama-lama didiemin, yes, dia akan menekan ke atas, right? Menekan ke atas, terus gas asam lambungnya akan kalau dalam Ayurveda mempengaruhi si jantung. Karena jantung, organ jantung dalam Ayurveda itu bagian dari elemen api, si Pitta itu. Oke? Nah, yang perlu dilakukan adalah jika Anda mengalami GERD, ya, terus diiringi atau dibarengin kali ya, dibarengin dengan muntah-muntah, terus pusing dizziness itu apa? Dizziness, pusing, puyeng, kelengan, muntah-muntah, terus sakit di daerah dada, right? Langsung menjalar ke leher dan ke pundak, nafasnya juga sulit sekali. Nah, itu serangan jantung. Jadi suka keliru disangkanya GERD terus meninggal, padahal itu bukan GERD, itu adalah serangan jantung yang karena selama ini merasa bikin kayak acid reflux atau heartburn istilahnya, disangkanya gejalanya GERD, padahal itu udah kena serangan jantung. Ini yang hati-hati. Nah, ini Dokter Tutun mengatakan benar mah GERD tidak mematikan. Ya, jadi GERD tidak mematikan, tetapi kalau didiamkan begitu lama, tidak di terapi, tidak diatasi, itu bisa mempengaruhi organ-organ tubuh yang lainnya. Oke, ini juga ada yang bertanya kenapa kok GERD bisa suka bikin sariawan. Kembali lagi, sariawan juga itu adalah efek dari Pitta, api yang berlebihan atau tidak seimbang itu menyebabkan sariawan. Banyak sebetulnya, bukan sariawan aja, pusing ya, sakit kepala biasanya daerah sini. Terus udah gitu juga kalau misalnya sampai menyebar ke kulit, radang tenggorokan. Ya, radang tenggorokan berarti kan radang, inflamasi, peradangan. Peradangan itu adalah akibat dari si Pitta. Jadi Pitta Anda harus dikendalikan, api Anda harus dikendalikan. Oke? Jadi itu penting ya untuk membedakan antara GERD sama serangan jantung. Ya. Jangan sampai menganggap oh ini mah GERD padahal serangan jantung. Ya jelas itu bisa memautkan. Oke. Lalu selain itu, solusi yang Anda bisa lakukan ketika kena serangan atau merasa nggak enak, asam lambung naik, lime jus lemon. Nah, jus lemon kan katanya asem. Gimana nih kalau asem? Ya, kalau jus lemon ini dia sebetulnya rasanya memang asam, tetapi dia sesudahnya pas dalam tubuh itu dia basah.
kalau dalam Ayurveda itu ada istilah-istilah tertentu. Apa yang rasa di sini asam pas ditelan manis atau apa, itu ada istilah-istilahnya. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Nah, lemon atau nipis boleh, tidak sama tapi kualitasnya bolehlah. Kalau misalnya tidak ada lemon karena lemon mahal, tapi lemon yang lokal juga ada kan. Nipis juga bisa. Tapi bukan itu doang, harus ditambahin yang lainnya. Oke, jadi kira-kira 10 tetesan air lemon, right? Ditambah setengah sendok teh yang manis, gula. Nah, gulanya tapi harus organik gulanya. Jangan gula yang biasa kita beli di pasar dan segalanya terlalu banyak kimiawi. Jadi harus yang organik sebaiknya. Atau gula batu masih oke. Itu sebanyak setengah sendok teh. Lalu, apa yang akan Anda lakukan setelah itu? Nah, kita akan menciptakan basa dengan menambahkan baking soda. Ini baking sodanya harus terakhir. Jadi 1/4 sendok teh baking soda dimasukkan ke dalam lime juice campuran dengan gula itu. Dia akan kayak apa yang berbusa-busa tuh, kalau effervescent, aduh apa Pak Dokter, effervescent ya? Ya itulah, tau nggak ya yang kalau minum CDR atau apa tuh terus berbusa-busa, terus saya nyebut merek, gitu, seperti itu. Nah, baru diminum, dia akan menenangkan perut kita, lambung kita, bukan perut ya, lambung kita. Oke, terus apalagi kira-kira? Madu sifatnya panas. Jangan justru makan madu ketika kita terserang asam lambung. Oke? Karena madu sifatnya panas. Oke, ada yang bertanya, Inna Kursaf, betulkah GERD itu tidak bisa sembuh? Jadi sewaktu-waktu akan kambuh lagi, karena kadang suka menebak kapan misalnya bisa makan asam lagi, pedas lagi, ada jangka waktu jarak amannya kah? Ya, kalau dibilang dari ini medis, GERD itu agak sulit untuk disembuhkan. Jadi ya manage it aja. Tapi kalau dalam ini yoga sebetulnya bisa ditangani asal ininya tenang, mainnya harus tenang, karena banyak sekali kasus-kasus asam lambung, GERD dan semuanya adalah karena pikiran kita tidak tenang, apakah itu stres kayak apa kayak ya. Nah, kayak misalnya kita makan kebanyakan atau doyan makannya banyak, itu juga menyebabkan sakit mah ya, GERD dan segalanya, sampai bisa naik lagi. Kalau misalnya sendawa tuh kan bisa terasa asam atau ada sisa-sisa makanan yang keluar gitu ya. Nah, itu justru akan membuat kita itu bisa diatasi karena apa? Kalau mind kita tenang, kita pasti nggak akan makan lahap ya, kita nggak akan lahap. Halo Mbak Maya Hasan, thank you for joining ya. Oke, jadi ketika mind kita tenang, pasti kita nggak akan lahap makannya. Eat mindfully. Jadi kalau makan itu harus secara meditatif. Nah, itu resep-resep dari dapur ya yang bisa membantu. Jus, kira-kira jus apa yang bisa membantu meredakan asam lambung? Ada yang bisa nebak kira-kira apa yang bisa menenangkan asam lambung? Betul, Mbak Nina, pepaya, jus pepaya. Jadi jus pepaya itu kita bisa buat 1 cup aja jus pepaya. Kalau 1 cup itu 250 ml ya. Dan kalau si pita itu api, dia itu harus mendapatkan sesuatu yang manis. Jadi bisa ditambah 1 sendok teh, sekali lagi gula organik atau tadi gula batu ya, gula batu bisa, dan ditambah lagi 2 jumput kapulaga. Kapulaga sifatnya juga meredakan asam dalam
lambung kita. Ini ada yang bilang jus mengkudu, jus jambu, jus pisang. Yes, kalau pisang jangan di jus ya. Pisang, nah pisang tuh hanya boleh ketika kita kena serangan doang. Tetapi kalau kita punya asam lambung, GERD itu hindari makan pisang. Tapi kalau pas kena serangan masih boleh makan pisang, apalagi pisang yang ada apa? Yang bocel, bukan bocel. Yang kalau dilihatnya jelek banget sih, kok banyak yang coklat-coklat, titik coklat. Nah, itu bisa juga. Jambu juga masih oke, tapi yang paling bagus adalah pepaya. Jambu sifatnya manis, tapi jangan jus pisang ya, karena akan ngerasa begah sekali. Ya. Kalau pepaya, nah gula aren juga bisa. Wah, asli dari Baduy. Boleh, gula aren juga bisa. Kalau Yakult merupakan probiotik. Wah, ini ada orang Yakult di sini, mana Mbak? Mbak dia ex Yakult nih. Nah, itu bukan pas kena serangan. Yakult bagus dikonsumsi jika kita memiliki permasalahan pencernaan, karena itu probiotik, tetapi bukan pas kita kena serangan. Ya betul Guruntala, pepaya plus sedikit kapulaga plus sedikit gula ya. Nah, pisang sama mangga yang dihindari. Oke, mangga sama pisang, mangga itu manis. Justru kalau yang mangga manis dia boleh, tetapi tidak pas saat kena serangan ya. Sekali lagi jangan pas kena serangan. Ada yang juga boleh dikonsumsi pada saat kena serangan, tetapi jangan dikonsumsi. Nah, gimana ya? Kita boleh konsumsi pada saat kena serangan, tapi jangan dikonsumsi ketika kita tahu kita punya permasalahan asam lambung atau terutama GERD. Yaitu apa? Hayo apa? Dan pasti Anda juga ada produknya di rumah. Sesuatu yang diminum, apa hayo? Kira-kira apa? Ada yang bisa menebak apa? Mana nih? Kapulaga pakai papaya enak mak ya, enak aja. Oke. Kopi, kok kacau kopi. Ini Mbak Fabian, kopi malah yang menyebabkan asam lambung. Oke, apa? Ada yang bisa jawab? Bukan soda, bukan teh, bukan madu, bukan air jahe, tetapi bukan air dingin, Mbak. Air dingin justru akan menyebabkan asam lambung yang semakin menjadi-jadi. Jadi di sini yang udah kena asam lambung, GERD, ya atau acid reflux, haram hukumnya minum yang dingin-dingin atau yang es terutama. Justru akan membuat bermasalah. Untuk menderita gangguan lambung, biasa saya melarang konsumsi buah yang kecil seperti anggur, salak, duku, rambutan, leci, nangka. Iya Pak, apalagi kalau ketelen itu kacau banget. Iya betul, dan jawaban yang benar adalah susu. Ya Adek, betul sekali. Kalau kena serangan asam lambung, boleh minum susu dingin. Nah, kalau dalam keadaan sehari-hari jangan minum susu dingin, haram. Karena akan justru terlalu sensitif terhadap lapisan lambung, ya. Jadi kalau kena serangan, daripada nyari roti, tadi kan roti justru malah akan membuat lapisan lambung kita semakin sensitif. Cari susu dingin, harus yang dingin. Jadi jangan yang hangat. Padahal biasanya Ayurveda selalu menyarankan kalau minum susu harus hangat karena berat dicerna, apalagi harus ditambah dengan rempah-rempah yang lain, misalnya jahe, kunyit, ya, atau kayu manis. Tapi pada kali ini boleh, justru solusi yang bagus. Wah, hot chocolate mah mabok Mbak Ezra Giana. Kalau hot chocolate itu memang enak, tetapi justru menyebabkan asam lambung. Es krim jangan, es krim terlalu berat, ya. Justru yang heavy yang berat-berat
bukan batu ya, apa yang berat berat dicerna seperti es krim itu jangan. Susu apakah saya buat anak sapi? Saya bukan anak sapi. Oke, susunya kalau misalnya Anda masih konsumsi susu sapi, silahkan boleh ya. Atau enggak susu kambing. Susu kambing itu apa tuh namanya? Bukan kefir. Entahlah, pokoknya susu embe. Susu embe boleh asal dingin. Susu almond tidak akan menyelesaikan masalahnya, ya. Ya, aku kasihan sama sapinya kalau minum susu sapi, ya bener diambil ya ininya haknya. Kalau susu almond bisa, tapi nggak seampuh yang susu sapi. Ini kita konsumsi bukan untuk kenikmatan ya, tetapi untuk obat. Kalau untuk kenikmatan, ya kesian sapinya. Tapi kalau, etawa terima kasih itu susu sapi. Kalau dokter Tutun bilang semua susu kecuali susu rudug, hanya orang Sunda yang ngerti itu. Susu kedelai juga tidak akan begitu menyelesaikan, karena kalau ini kan kita bicara obat ya, jadi bukan kenikmatan. Sesuatu yang bisa dijadikan obat boleh. Mbak Yudia, coconut milk, not coconut milk, bukan coconut. Nah, ini nih bahasa Inggrisnya susah. Santan itu coconut cream, no coconut cream. Kalau coconut milk itu adalah santan yang sudah dicairkan, dan sekarang banyak orang-orang vegan yang menggantikan konsumsi kalsiumnya dari susu sapi menjadi coconut milk ya, padahal santan yang diairin. That is okay. Tetapi yang paling bagus justru adalah air kelapa. Ya, air kelapa akan bagus sekali. Ini bukankah lawannya api itu es? Kenapa tidak boleh mengkonsumsi es? Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Es itu terlalu ekstrim. Es itu mematikan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Oke, kalau misalnya Anda lactose intolerant seperti Mbak Andita tidak bisa minum susu sapi, ya air kelapa. Ya, air kelapa bisa membantu. Nah, pranama kalau ada kolesterol dan lambung pas serangan, apakah masih boleh susu dingin? Masih boleh. Sekali lagi, bukan untuk kenikmatan, dikonsumsi untuk menikmati, tapi sebagai obat masih boleh. Toh kan hanya minumnya sekali gitu, nggak langsung kolesterolnya naik tiba-tiba. It doesn't really work that way, kecuali yang minumnya jangan seliter ya, minumnya cukup 1 cup saja, 250 ml ya. Oke. Nah, kalau nggak ada lainnya lagi, pilihannya air hangat atau dingin. Air hangat, bukan air dingin, bukan air panas, air hangat, bukan air dingin. Terlalu dingin juga shock, kan api dikasih dingin shock dia. Oke. So selain itu, si api itu kan dia dingin. Api itu panas. Jadi counternya adalah sesuatu yang dingin. Kemarin masih ingat saya bicara bahwa kenapa sih saya pakai ini? Ini kan untuk mendinginkan, mengademkan apa sih bahasanya? Pokoknya begitulah. Ngademin kelenjar pinealnya. Nah, yang bagus adalah dengan essential oil, yaitu sandalwood atau cendana. Candan ini ada ya. Ini essential oil 100% cendana. Nah, jangan langsung diolesin gitu karena panas. Jadi bisa diolesin pakai VCO ya, virgin coconut oil. Itu diolesin di sini sama di jantung, daerah jantung. Itu bagus. Kalau yang marah-marah juga ini top sekali, atau enggak yang anger free juga bisa karena mengandung VCO dan juga cendana. Kalau yang untuk marah-marah ini bagus, karena marah-marah juga menyebabkan yang disebut asam lambung ataupun GERD. Orang yang perfeksionis juga sama loh. Jangan dikira loh, bukan hanya untuk orang-orang yang suka marah-marah. Orang yang terlalu perfeksionis juga bisa kena asam lambung karena pengen segala sesuatunya perfect. Oke? Makanan. Nah, makanan yang harus dihindari atau minuman yang harus dihindari. Kopi, susu,
Kok ya, kopi, teh, coklat. Yang enak-enak itulah, yang enak-enak itu dihindari. Jelas-jelas daging merah, cabai, acar, asem-asem. Ini buat nenek-nenek bisa nggak, Ma? Ini yang untuk nenek-nenek yang mana? Oh ya, kalau nenek-nenek suka marah-marah ya kasih anger free bisa, ataupun cendana bisa ya. Alkohol jelas-jelas ya, alkohol hindari. Terus yang bisa membuat kita kena GERD itu, tau nggak apa? Sambal botol jelas-jelas. Saus tomat itu juga menyebabkan GERD. Ini ada yang bertanya, mana pertanyaannya? Oke, kalau begah, Mbak, ini dari Jess Putri, Mbak, kalau begas gitu apa karena asam lambung ya? Sampai kadang suka jadi bunyi bruk-bruk, bruk-bruk gitu, makasih. Nah, yes, asam lambung bisa menyebabkan kita kembung, tapi itu sudah dicampur dengan unsur vata atau anginnya. Karena unsur angin itu ya yang salah satu menyebabkan stres itu bisa mempengaruhi fungsi pencernaan kita. Jadi itu udah campur, udah apinya ada, air, anginnya ada. Bayangin kalau udah api sama angin bersatu, apa yang terjadi? Menyebar ke mana-mana. So, itu yang bisa terjadi. Kalau misalnya hanya kembung tok, itu berarti angin vata. Tetapi kalau misalnya sudah yang merasa perih dan segalanya, lain cerita. Soft drink, Pak Tutun, no, ya jelas-jelas. Nah, ketan ini menarik. Ketan itu ternyata ketan hitam juga dapat membantu. Kalau yang ketan biasa yang putih itu dia dapat menyebabkan asam lambung. Tapi ketan hitam jika dimasak seperti bubur dan banyak masukin misalnya cengkehnya, asal bukan pas lagi serangan ya, itu masih aman. Kalau mie, bye-bye mie, bye-bye mie. Yes, mie itu dapat membuat kembung. Lebih baik ganti mabihun ya, atau kue tiaw. Kalau mie kan tepung. Oke, apalagi nih? Kalau asam lambung sampai terasa sesak nafas, biasanya terserang saat tidur gimana? Ya, itu makannya kekenyangan pertama, terus tidur. Nah, ini yang paling penting. Tidurnya ada. Jadi kalau mau kena serangan GERD, kalau makan malam itu harus sisakan waktu 3 jam setidaknya sebelum tidur. Ya. Dan juga kalau posisi tidurnya jangan terlalu telentang tapi agak dinaikkan. Jadi bantalnya dinaikkan seperti itu, bukan tidurnya setengah gini ya, itu susah ya. Jadi bantalnya dinaikkan. Nah, kalau dalam Ayurveda ada beberapa ini herbal yang dapat membantu pencernaan, yaitu Triphala. Nah, kalau Triphala ini dalam Ayurveda dibilangnya adalah seperti ini. Kalau nggak punya mama nggak apa-apa, kalau ada Ayurveda bisa terselamatkan katanya, karena pencernaan ini sangat penting sekali. Oke, ini apa nih? Kalau saya dari perjalanan jarak jauh begah juga, untuk menghilangkan cukup lama, apa dengan oil free anger bisa langsung hilang? Apa ada gerakan tertentu? Itu namanya masuk angin, Mbak Swarpensi, karena itu si vata, si angin tuh memang terganggu kalau kita melakukan perjalanan jauh. Jadi jahe solusinya, minyak kayu putih, nah itu ya. Kalau ini ada Pudina hara ini mint ya, jadi tetesan mint ditetes 2-3 tetes di dalam segelas air, terus diminum, itu bisa ngeluarin gas. Gambir, yes, gambir juga dapat memperbaiki lapisan lambung, dinding lambung. Jadi kalau misalnya udah rusak gitu, terjadi kerusakan, gambir juga dapat membantu. Nah, makanan yang lain-lain yang juga gravy yang mengandung banyak gravy itu heavy dicerna, berat dicerna. Jadi hindari makanan yang gravy. Manis-manis di sini adalah kue-kue ya. Jadi
pastries, desserts, bye-bye, bye-bye. Kalau punya GERD. Terus udah gitu juga tadi udah ya coklat. Rokok jelas-jelas. Rokok dapat menyebabkan asam lambung. Daun tulasi dapat membantu juga, tetapi tidak dalam serangan. Itu daun tulasi itu hanya untuk memperbaiki ini pencernaan kita, tetapi tidak membantu pada saat kena serangan. Ya. Nah, paling penting, kalau ngunyahnya juga yang benar. Kita kan kalau misalnya apalagi udah lapar banget kan, wah makannya buru-buru, terus langsung ditelen. Saking nikmatnya, gitu. Terus karena pengen memperoleh suapan yang berikutnya. Nah, itu pasti kena tuh asam lambung. Jadi makannya, kalau sebelum makan, makannya dianjurkan untuk berdoa dulu, ya. Mau selapar apapun berdoa dulu, supaya menciptakan ketenangan dalam diri kita. Terus juga jangan makan kalau lagi bete, lagi marah. Nah kita kan malah kebalikan ya, kalau lagi bete pengen, aduh kesel nih, ada makanan nggak? Kan seperti itu. Justru kalau misalnya kita cari makanan pas lagi bete, dia akan merusak sistem pencernaan. Karena apa? Pencernaan itu baru bisa berfungsi dengan baik jika pikirannya, mainnya tenang. Oh ya, ini saya kan pernah bilang ngunyah sesuai dengan jumlah gigi. Benar. Gigi Anda ada 32, silahkan kunyah 32 kali. Ada yang bertanya kepada saya kalau giginya hanya 4 gimana? Ya karena ompong. Masa 4 kali glek? Ya bubur lah, itu diemut itu. Karena kan harus hancur. Kalau tidak hancur, itu akan berat dicerna. Ya. Nah, tadi Mas Aryo Tejo mengatakan solusinya adalah puasa. Betul. Puasa di sini seperti apa? Ada caranya. Jadi, semua ini terjadi kerusakan karena kita terlalu memberikan banyak beban kepada pencernaan, makanya puasa. Puasanya ada caranya. Ada beberapa cara. Misalnya dalam 24 jam selama 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, hanya ini yang agak berat ya. Konsumsi air putih tok selama 72 hari atau 48 jam. Atau 24 jam aja kalau misalnya nggak bisa. Seminggu sekali kalau bisa melakukan itu bagus. Tapi kalau itu terlalu berat, Anda puasa makan buah aja. Jadi maksudnya bukan puasa yang lain-lain semua dimakan terus buah nggak makan. Bukan ya. Justru yang lain nggak dimakan, tapi hanya makan buah aja. Nah makan buahnya juga ada aturan. Ya, ini ada listnya yang pita, yang api. Yang api, alpukat masih oke, tapi jangan terlalu banyak karena heavy. Terus kalau misalnya dalam puasa itu anggur merah ya, nggak boleh anggur hijau. Anggur hijau tuh dia sifatnya asam, jadi kalaupun anggur bolehnya anggur merah secangkir. Itu madu merah. Kenapa aku senang banget nyanyi lagu itu? Apel. Nah, apel pun dalam bentuk saus, apple sauce maksudnya ya. Stup apel. Bukan saus tomat, ya bukan. Itu nanti Mbak Ayu dia kesenangan karena dia suka saus tomat. Jadi hanya apel yang sudah dibuat stup ya, dihancurin. Ya. Wah, ini Henkerly nanya, Ma, kalau wine yang alkoholnya rendah, katakan 9% kadarnya, amankah buat GERD? Sangat tidak. Susah ditolak kalau wine mah, iya betul, memang enak. Tapi hindari dulu, ya hindari dulu. Kalau pencernaan sudah kuat, barulah masih bisa. Tapi kalau misalnya ada GERD, apalagi, wah, cepat kena. Jambu biji, yes. Kelapa jelas-jelas bagus, kismis, kurma ya kurma bagus, leci,
Nah itu kan tadi kalau dokter Tutun bilang jangan leci. Nah ini kalau mau puasanya jadi ada hal-hal yang pada saat yang normal tidak boleh, tapi justru dalam ketika menjalankan puasanya boleh. Pepaya harus yang manis, ya jangan pepaya mentah terus dirujak, itu namanya cari celaka itu ya. Kayak terus nanas juga yang manis dan buah pear ya. Diet makan buah bikin masuk angin mah kalau uh, memang kalau misalnya pencernaannya sangat lemah sekali biasanya makan buah segar begah. Jadi buahnya yang sempat saya sharing di live sebelumnya ya kalau nggak salah adalah dikukus dulu, dikukus sedikit itu nggak akan. Kalau nggak udah gitu bisa juga taburin oh ya taburin ini namanya pita curna. Ini pita curna beda ya sama pitati ya caranya. Kalau pita curna tuh bener-bener curna tuh artinya apa ya, bubuk. Jadi ditaburin ke makanannya. Kalau teh ya diseduh diminum. Kalau buahnya dibuat smoothies bolehkah? No, karena dingin. Jadi malah justru akan membuat lambung kaget, ya. Seperti itu. Jadi harus yang jangan yang dingin, justru yang anget-anget. Ya. Oke, nah pitati, wah Mbak Yudia suka pitati karena pitati di sini mengandung rempah-rempah seperti adas manis, jinten dan kapulaga, bukan kapulaga, ya ketumbar, yaitu mendinginkan. Oh, siapa yang di sini suka makanan India? Ngacung, ngacung, ngacung. Siapa yang suka makanan India dan suka ke restoran India? Ngacung, ngacung. Saya pengen ngelihat acungan tangannya. Mana belum ada. Belum ada ngacung. Ternyata nggak pada suka. Yang saya tahu kalau kakak saya di situ masih ada, Ibu Ati. Ibu Ati kan suka makanan India. Mana acungan jempolnya? Yes, saya suka. Oke, Maria Josephine. Biasanya kalau abis dari restoran India tuh, masih ingat nggak setelah makan tuh suka dikasih apa? Masih ingat suka dikasih apa? Wah, Mas Tejo, kita ingat India ya Mas Tejo. Nah, suka dikasih yang ijo-ijo tuh kan? Ijo-ijo kalau setelah kalau misalnya udah bayar bon, biasanya kan kalau udah bayar makanannya terus dikasih yang ijo-ijo terus manis-manis itu, ya. Nah, itu adalah adas manis. Jadi adas manis kalau dikunyah, terutama setelah makan Anda mengunyah adas manis itu dapat membantu pencernaan supaya tidak kembung dan juga menghilangkan bau-bau. Jadi pengharum mulut. Ya. Nah, permen kecil kayak biji ya. Kalau permen kecil kayak biji itu lapisan luarnya, tapi dalamnya tuh sebetulnya ada adas manis. Ya, bukan kapulaga tapi adas manis. Ya. Panir lain-lain itu panir. Panir berat tuh. Panir kalau yang asam lambung tuh makan panir tuh berat. Nah, tapi emang enak panir itu. Ya. Nah, itu yang saya tadi sarankan untuk mengatasi GERD. Yang jelas, kopi. Kopi. Kalau misalnya ingin menikmati kopi, dan Anda punya asam lambung, ada caranya loh. Mau tahu caranya? Kasih tahu jangan ya, kasih tahu jangan ya, kasih tahu jangan ya. Mau nggak? Mau nggak? Siapa yang mau? Nggak. Wah ini es kopi. Mbak, saya bilang kopi Mbak, bukan es kopi susu nih. Kopi loh, bukan es kopi susu. Ya, jadi kopinya bukan es kopi susu. Oke, caranya adalah jeng 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 Shitali. Iya, kayak kopi. Banyak yang nawar ya nih orang. Banyak yang nawar ternyata. Pernafasan Shitali. Ini pernafasan yang ngademin perut. Ya, yaitu seperti ini.
gulung lidah. Terus tarik nafas lewat lidah. Tutup, buang nafas lewat hidung. Ya, tarik nafas, buang nafas lewat hidung. Itulah caranya nafas mencegah atau mengatasi asam lambung. Apalagi kalau kena serangan. Apalagi kalau misalnya lagi puasa terus lapar. Aduh, tanggung. Bukanya tinggal 20 menit lagi tapi udah gemeter. Nah, jadi lakukan pernafasan itu. Sumarni, barusan saya punya masalah tersebut. Ini cara menggulung lidahnya bagaimana, Mbak? Iya emang, ini betul, ini apa nih? SG Bliss 94. Betul, ini untuk mendinginkan perut dan mendinginkan emosi. Mendinginkan erosi, emosi. Ya. Siapa yang nggak bisa gulung lidah? Oh ini Pak Dokter Tutun nggak bisa gulung lidah. Ada caranya, janganlah putus asa. Siapapun yang tidak bisa menggulungkan lidah, jangan putus asa. Karena Anda bisa melakukan seperti ini sebagai penggantinya. Dingin. Buang nafas lewat hidung. Jadi tarik nafas dengan mengkatupkan gigi. Buang nafas lewat hidung. Ya. Kalau gulungnya nyamping susah. hanya dikit dapatnya, Mbak. Jadi lebih baik yang gini aja. Tutup, buang nafas. Ya. Seperti itu caranya. Hah? Jadi itu teknik nafasnya. Sering-sering latihan seperti itu, asam lambung dalam tubuh Anda juga akan terbantu. Akan reda karena apinya tidak bergejolak. Di poliklinik pasien GERD sekarang meningkat, ya karena stres. Karena dengan kondisi sekarang, perhatikan banyak yang stres, darah tinggi, stroke. Jadi hati-hati pada saat pandemi sekarang karena begitu banyak mendengarkan kabar orang meninggal, begitu banyak melihat situasi yang berubah, begitu banyak kondisi keadaan kita semuanya jadi acak adut, itu pasti menimbulkan stres. Dan kita juga tidak tahu kondisi kita ke depannya seperti apa, apalagi misalnya faktor ekonomi juga sangat terpengaruhi, bisnis dan segalanya, pasti banyak yang stres. Makanya meningkatlah GERD. So, yang penting meditasi juga akan sangat membantu. Meditasi itu apa sih? Nggak susah-susah banget. Kalau Anda mau silahkan ikut setiap hari Selasa ya. Hari Selasa jam 7 WIB di YouTube Anan Ashram Indonesia, right? Nah untuk menghibur juga supaya nggak stres, Anda silahkan ikuti talk show. Ini kali ini lewat IG Live ya. Hari Sabtu jam 7.30 WIB atau 20.30 WITA, acara Live, Love, Laugh with Marchana, dan bintang tamu kita pada kali ini adalah Muammar MK, penulis buku Jakarta Undercover. Yeay. Yes. See you there di Instagram Live @maarchana_indo. Di sini loh, di sini yang sekarang ini. Yang sebelumnya adalah ini juga ada Kayam, tablet juga bagus untuk asam lambung, acidity, gas, dan yang kronik konstipasi juga bisa, ya. Oke, pengen tahu untuk asam lambung apa aja yang nggak boleh? Ya, tadi yang saya sudah sebutkan, teh, alkohol, rokok, sos tomat, gravy, asam cabai, pedas, dan segalanya. Yang asin juga, terlalu asin akan menyebabkan Anda yang asam lambung. Kita tutup. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa hari Sabtu Live, Love, Laugh with Marchana. Hari Sabtu di Instagram Live @marchana_indo jam 19.30 WIB atau 20.30 WITA. Bye-bye. Rahayu.